Pemirsa, seorang imam masjid di Luwu, Sulawesi Selatan dianiaya hingga tewas saat akan menunaikan salat subuh. Sementara itu banjir di Aceh Timur yang kian tinggi. Evakuasi warga terhambat arus deras banjir. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam Fokus Newsroom. Ricuh terjadi saat polisi berusaha menangkap bandar narkotika di sebuah pemukiman padat penduduk Medan Marelan, Kota Medan. Dua bandar berusaha kabur dari kepungan polisi namun tertangkap akibat terperosok ke parit. Dalam perjalanan ke kantor polisi, salah satu bandar terkapar lemas dan meninggal dunia usai dibawa ke rumah sakit. Dari hasil visum, pelaku memiliki riwayat penyakit hernia. Polisi mengamankan barang bukti 20 gram sabu dan uang 2,2 juta rupiah. Satu bandar yang masih hidup terancam hukuman 5 tahun penjara. Sudah berhari-hari Aceh Timur dilanda banjir. Di beberapa titik tinggi banjir mencapai 2 meter dengan arus air cukup deras. Hujan gerimis dan cuaca mendung semakin membuat warga panik banjir kian tinggi. Petugas mulai mengevakuasi warga terdampak. Data sementara dari BPBD Aceh Timur, sedikitnya 11.103 kepala keluarga terkena dampak banjir dan hampir 2.000 harus mengungsi. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang imam masjid di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan saat akan sholat subuh. Kemudian seorang pria datang menghardik korban sambil menarik sajadah. Tak lama kemudian korban ditemukan bersimbah darah akibat luka benda tumpul. Para jemaah membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi kemudian menangkap pelaku. Motif penganiayaan, pelaku kesal karena ditegur korban usai sepeda motornya menyerempet korban. Libur tahun baru 2022, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak padat merayap. Polisi pun memberlakukan satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Antrian kendaraan terjadi di sepanjang Jalan Raya Puncak kilometer 48 Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Satlantas Polres Bogor pun memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah. Sistem satu arah diterapkan secara situasional untuk memprioritaskan kendaraan yang akan menuju Jakarta. Lalu bagaimana suasana liburan tahun baru di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Kita sapa rekan kami, ada Vito Erlangga di sana. Selamat sore, Vito Erlangga, bagaimana laporan arus lalu lintas di sana saat ini? Ya, selamat sore Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor saat ini masih memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Artinya sudah lebih dari 4 jam Satlantas Polres Bogor memprioritaskan kendaraan yang mengarah dari Puncak menuju ke arah Jakarta. Sementara itu sebaliknya di kilometer 48 sejumlah kendaraan yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor ini terpaksa harus mengantri di sepanjang kilometer 48. Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas ini belum diketahui hingga kapan akan terus berlaku. Namun berdasarkan keterangan dari Satlantas Polres Bogor bahwa rekayasa lalu lintas one way ini diperlakukan secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor. Kemudian untuk seperti pada minggu-minggu sebelumnya belum nampak adanya pemberlakuan sistem ganjil genap. Artinya hingga saat ini polisi masih fokus untuk mengurai kepadatan kendaraan dengan sistem one way. Namun untuk calon wisatawan atau
warga yang ingin berwisata menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor pada masa libur tahun baru 2022 ini diwajibkan untuk membawa sejumlah dokumen perjalanan, yaitu diantaranya adalah sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi dan hasil swab antigen yang masih berlaku 1 kali 24 jam atau hasil swab PCR yang masih berlaku 3 kali 24 jam. Hingga saat ini petugas masih mencoba untuk mengurai kepadatan pengguna kendaraan yang mengarah menuju ke wilayah Jakarta, dan berdasarkan keterangan dari Kakor Lantas Polri yang semalam atau pada malam pergantian tahun sempat melakukan peninjauan langsung, pihaknya memprediksi untuk puncak arus balik libur tahun baru 2022 di kawasan wisata Puncak diprediksi akan terjadi pada hari Minggu besok. Kembali ke Anda, Fandi. Baik, puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Minggu besok. Terima kasih Vito Erlangga untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.